Selamat datang di channel Go Worry. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 30 November 2020, akhir bulan November. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Rasul Andreas adalah seorang dari ke-12 murid Yesus. Nama Andreas berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemberani dan kuat. Rasul Andreas berprofesi sebagai nelayan di Galilea. Ia berasal dari Betsaida dan merupakan saudara Simon Petrus. Pada awalnya, Santo Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Hingga suatu saat, Yohanes menunjuk Yesus yang sedang lewat dan berkata, "Dialah sang anak domba Allah." Walau mungkin belum mengerti benar apa makna seruan Yohanes itu dan belum mengenal siapa Yesus, namun Andreas bersama seorang murid yang lain segera mengikuti Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Dan mereka menjawab, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mari dan lihatlah." Perjumpaan dengan Yesus dan pengalaman bersamanya membuat Andreas segera menyadari dan mengenal bahwa Yesuslah Sang Mesias. Maka ia berkata kepada Petrus saudaranya, "Kami telah menemukan Mesias." Yesus memanggil Andreas dengan berkata kepadanya, "Marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saat itu Andreas meninggalkan jalannya dan segera mengikuti Yesus. Rasul Andreas wafat dengan disalib yang berbentuk huruf X. Ia dikenal sebagai pelindung negara Rusia dan Skotlandia, juga pelindung para nelayan. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Wah, anginnya besar sekali, luar biasa. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Belum lama ini saya menemukan seorang anak yang dipanggil-panggil sama mamanya untuk makan. Dan kemudian anak ini berkata kepada ibunya begini, "Mami, shut up." Sambil ia melengos dan pergi. Ya ampun, dalam hati saya, kalau di usia itu saya lakukan hal tersebut kepada mama saya, mungkin saya udah dikemplang dan dicabein mulutnya. Namun yang dibuat oleh ibu ini adalah kembali merayu-rayu anaknya agar mau makan. Aduh, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, miris melihat kelakuan anak-anak yang kini kehilangan budi pekerti, etiket, sopan santun kepada orang tuanya. Hari ini kita mendengarkan kisah panggilan murid-murid Yesus yang pertama. Yesus menjumpai Petrus, Andreas saudaranya, juga Yakobus dan Yohanes. Kemudian kepada mereka Yesus bersabda, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan Yesus ini ditanggapi positif oleh para murid, dan mereka meninggalkan jala, perahu, orang tua untuk mengikuti Yesus. Padahal kalau kita renungkan, panggilan ini sangat membingungkan. Mereka adalah nelayan, yakni penjala ikan. Kini diminta ikut Yesus untuk menjadi penjala manusia. Maksudnya apa ya? Menjala merupakan kegiatan mengumpulkan, menebarkan jala untuk menangkap ikan. Penjala manusia mengungkapkan tugas perutusan para murid untuk membangun komunio, menebarkan kabar baik, dan mewartakannya ke segala penjuru dunia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, melalui sakramen baptis yang kita terima, kita pun, Anda dan saya, dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Apakah kita telah menunaikan tugas perutusan ini, membangun komunio, bersekutu, menjadi gerejanya, umat beriman, mewartakan kabar gembira, dan melakukan perbuatan amal kasih? Semoga kita senantiasa menjadi penjala-penjala manusia yang setia menunaikan tugas-tugas perutusan kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.